10 pahlawan Indonesia yang berjuang mengusir penjajah. Mengingat Hari Kemerdekaan Indonesia yang tinggal menghitung hari, mari kita mengingat kembali tentang sejarah masa lalu Indonesia. Di mana pada masa itu Indonesia dijajah oleh sejumlah negara. Beberapa yang pernah menjajah negara kita seperti Belanda, Jepang, Portugis, Inggris, Spanyol, dan Perancis. Tentu tak sedikit orang yang menolak dijajah dan berusaha melawan mereka. Dan mereka inilah yang kemudian mendapat julukan pahlawan atas aksi dan pengorbanan mereka dalam mengusir penjajah dari tanah air. Meski ada banyak sekali pahlawan Indonesia yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan, Tahupedia akan membahas 10 di antaranya yang sangat terkenal. Siapa saja mereka? 10. Jenderal Sudirman. Tidak mudah bagi seorang tentara untuk bisa menjadi panglima. Butuh waktu dan usaha ekstra keras untuk bisa mencapai posisi setinggi itu. Namun ternyata ada satu orang pahlawan Indonesia yang berhasil meraih posisi Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman. Dirinya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama sekaligus termuda dalam sejarah. Di usianya yang menginjak 31 tahun. Sudirman bergabung dengan para pahlawan lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di kala itu, Jenderal Sudirman berperang melawan Jepang, Belanda, dan Sekutu. Fun fact mengenai Jenderal Sudirman, di balik sosoknya yang tegas dan kuat, ternyata dirinya menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Namun meski menderita penyakit TBC, dirinya tak pernah berhenti berjuang mengusir penjajah. 9. Martha Christina Tiahahu. Usia tidak menjadi hambatan bagi seseorang untuk berjuang dalam mengusir penjajah dari tanah air. Seperti yang dilakukan oleh Martha Christina Tiahahu. Meski usianya masih muda, dia sama sekali tak gentar dan turut angkat senjata dalam melawan penjajah Belanda. Dirinya merupakan pahlawan asal Maluku, sama seperti Kapitan Patimura. Martha Christina Tiahahu adalah anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang notabene turut membantu Kapitan Patimura dalam melakukan peperangan melawan Belanda di tahun 1817. Martha Christina Tiahahu berperang bersama ayahnya melawan Belanda di Pulau Saparua. Perang tersebut berujung dengan kekalahan Kapitan Paulus Tiahahu dan teman-teman. Kapitan Paulus Tiahahu dihukum gantung, sedangkan Martha Christina Tiahahu diasingkan di Pulau Jawa dan meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 1818. Martha Christina Tiahahu sendiri lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800. 8. Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien, dari namanya sudah bisa ditebak dari mana asal pahlawan wanita satu ini. Aceh. Wanita pemberani ini yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perang yang terjadi disebut dengan Perang Aceh. Perang Aceh terpecah dalam 4 bagian, terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Hasilnya adalah kekalahan Kesultanan Aceh. Meski begitu perang kecil masih tetap dilakukan oleh rakyat Aceh. Bukan tanpa alasan Cut Nyak Dien terlibat dalam perang tersebut. Kemarahan Cut Nyak Dien terhadap Belanda semakin memuncak ketika suaminya yakni Ibrahim Lamnga meninggal dalam perang. Terdorong rasa balas dendam itulah,
Cut Nyak Dien semakin bersikeras untuk menyingkirkan Belanda dari tanah Aceh. 7. Kapitan Patimura, ada sejumlah wajah pahlawan yang terpampang di mata uang Indonesia yakni rupiah. Salah satunya adalah Kapitan Patimura. Coba kalian ingat-ingat di mata uang pecahan berapa terdapat wajah beliau? Wajah beliau dapat dilihat di uang kertas pecahan Rp1.000. Dia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliaulah yang memiliki peran besar dalam usaha mengusir tentara VOC Belanda dari Maluku. Tak mudah untuk mengusir Belanda dari Maluku. Namun karena wibawa dan jiwa pemimpinnya, Kapitan Patimura mampu menyatukan Ternate dan Tidore untuk mengusir penjajah pada tahun 1817. 6. R.A. Kartini, ada satu lagi pahlawan wanita selain Marta Christina Tiahahu dan Cut Nyak Dien, dan dia adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini. Dia adalah pahlawan wanita yang sangat berjasa dalam memperjuangkan hak wanita yang kala itu direnggut. Kaum wanita dianggap sebagai kaum bawah yang hak-haknya tidak diakui. Tak ada pendidikan bagi kaum wanita. R.A. Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita agar para wanita pribumi bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tak banyak orang yang saat itu peduli dengan kaum wanita, terutama mereka yang berdarah ningrat. R.A. Kartini menjadi satu-satunya kaum ningrat yang menaruh kepedulian tinggi terhadap hak para kaum wanita. Sayang ia meninggal di usia yang muda, 25 tahun. Atas usahanya tersebut, tanggal 21 April dikenang sebagai Hari Kartini. 5. Bung Tomo, siapa sangka hanya karena pidato seorang pria yang berapi-api, mampu membakar semangat juang para pemuda Surabaya. Orang yang dimaksud tersebut tak lain adalah Sutomo atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bung Tomo. Pidato berapi-apinya pada saat itu dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1945. Pidato yang berapi-api tersebut berhasil menyulut semangat para pemuda Surabaya untuk mengusir penjajah Belanda. Tak hanya pidato, mereka juga menyobek bendera merah putih biru milik Belanda. Menyisakan hanya merah putih saja. Pertempuran Surabaya yang dilakukan pada tanggal 10 November itu terus dikenang sebagai Hari Pahlawan. 4. Ki Hajar Dewantara, sosok Bapak Pendidikan Nasional. Dialah Ki Hajar Dewantara. Julukan tersebut disematkan pada beliau karena berhasil mendirikan sebuah sekolah yang bernama Perguruan Nasional Taman Siswa. Perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam mencerdaskan bangsa Indonesia saat itu benar-benar patut diacungi jempol. Di masa itu, pendidikan yang bagus hanya diperuntukkan untuk mereka orang Belanda dan elit saja. Pemilik nama asli Raden Mas Suwardi ini merasa bahwa rakyat biasa juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Makanya ia mendirikan sekolah khusus untuk orang pribumi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Ki Hajar Dewantara mencerdaskan bangsa, pada tanggal 2 Mei diresmikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. 3. Pangeran Diponegoro, ada satu perang yang terjadi dalam kurun waktu cukup lama yaitu 5 tahun. Perang tersebut diberi nama Perang Jawa, terjadi di hampir seluruh bagian di Pulau Jawa. Berlangsung mulai tahun 1825 sampai 1830. Siapakah tokoh sentral dalam perang tersebut?
Dia adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa dalam usaha mengusir penjajah dari Belanda. Pangeran Diponegoro merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Selama 5 tahun perang, korban jiwa yang jatuh sudah tak terhitung banyaknya. Hasil dari perang tersebut adalah kemenangan untuk pihak Belanda. Meski begitu, rakyat Indonesia termasuk Presiden Soekarno menaruh rasa hormat yang tinggi padanya. Hari Hail Nasional diadakan sebagai bentuk peringatan 100 tahun meninggalnya sang pahlawan. Muhammad Hatta. Ada 2 sosok penting yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua sosok penting tersebut adalah Muhammad Hatta dan juga Insinyur Soekarno. Tapi pertama-tama mari kita bahas tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan meninggal dunia pada tanggal 14 Maret tahun 1980. Pria yang biasa disapa Bung Hatta ini telah memiliki jiwa pejuang yang sangat tinggi bahkan ketika ia masih muda. Bung Hatta muda berpartisipasi sebagai aktivis dan anggota dari organisasi pergerakan nasional. Perjuangannya terus berlanjut hingga mendampingi Insinyur Soekarno dalam usaha mengusir penjajah Belanda. 1. Insinyur Soekarno, Bung Hatta sudah. Kini adalah giliran Insinyur Soekarno. Sangat kelewatan apabila orang Indonesia tapi tidak mengenal Insinyur Soekarno. Tanpa dirinya, maka tak mungkin kemerdekaan Indonesia bisa diraih. Dirinya menjadi orang yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dirinya jugalah yang menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia dalam periode 1945 sampai 1967. Sama seperti pahlawan lainnya, Bung Karno sangat pandai dalam membakar semangat juang rakyat Indonesia. Menderita penyakit ginjal, Bung Karno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970.